Halo, selamat datang. Pernah ngerasa nggak sih capek banget sama semua keributan dan konflik di dunia digital? Kayaknya kita tuh kayak kehilangan kompas etika gitu ya. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah gagasan yang menarik banget, yang bisa jadi panduan buat kita semua. Komunikasi profetik. Ini sebuah kerangka kerja yang digagas oleh para pemikir kayak Subhan Afifi dan Kunto Wijoyo. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Di bagian pertama ini kita bakal lihat tantangan yang jujur aja kita semua hadapi setiap hari, sebuah krisis komunikasi yang benar-benar nyata di zaman serba digital dan penuh informasi ini. Kita semua lihat ini tiap hari kan? Hoaks di mana-mana, ujaran kebencian, debat kusir yang ujung-ujungnya cuma memecah belah. Nah, ini semua tuh cuma gejala dari masalah yang lebih dalam. Ironis banget loh, teknologi yang harusnya nyambungin kita, malah berpotensi mengikis nilai-nilai kemanusiaan kita. Kualitas interaksi sosial kita jadi menurun. Dan ini tantangan yang beneran nyata. Nah, ini yang bikin kita mikir, terus gimana dong? Di tengah semua kekacauan ini, apa kita cuma bisa pasrah aja? Atau jangan-jangan ada cara yang lebih baik, yang lebih bermakna buat kita berkomunikasi? Jawabannya mungkin ada di sebuah gagasan yang kuat banget. Dan inilah yang kita sebut sebagai komunikasi profetik, sebuah paradigma baru yang coba menawarkan solusi nyata. Jadi, komunikasi profetik itu sebenarnya apa sih? Gini, ini tuh bukan soal dakwah konvensional ya. Sederhananya, ini adalah upaya kita buat menjalankan fungsi sosial kenabian. Maksudnya, ya fungsi etis yang universal untuk memperbaiki masyarakat, tapi kita terapkan dalam setiap interaksi kita. Dan ini poin kuncinya, ya. Ini bukan soal niru-niru gaya bicara para nabi, bukan itu. Ini lebih ke sebuah cara pandang, sebuah kerangka etis yang dirancang untuk mengubah keseluruhan pendekatan kita dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Oke, sekarang yuk kita bedah fondasinya. Jadi komunikasi profetik ini berdiri di atas 3 pilar etis yang jadi intinya. Kita lihat satu persatu ya. Nah, coba deh lihat diagram Venn ini. Keren kan? Ini nunjukin kalau ketiga pilar ini, humanisasi, liberasi, dan transendensi, itu saling nyambung dan nggak bisa dipisahin. Menurut Kunto Wijoyo, 3 hal ini nih yang mewakili semangat kenabian secara utuh. Oke, pilar yang pertama, humanisasi. Gampangnya, upaya buat memanusiakan manusia. Maksudnya gimana tuh dalam prakteknya? Humanisasi itu artinya kita melawan dehumanisasi. Coba bayangin deh komentar-komentar online yang merendahkan orang lain. Nah, itu dehumanisasi. Sebaliknya, tujuan pilar ini tuh buat membangun empati, menjaga kehormatan, dan menolak keras buat menjadikan orang lain cuma sekedar objek atau avatar. Intinya, ini tentang mengembalikan martabat setiap orang, bahkan saat kita cuma berinteraksi di balik layar. Nah, setelah kita bisa memanusiakan sesama, langkah logis berikutnya ya ini, pilar kedua, liberasi atau upaya pembebasan. Liberasi ini menuntut kita buat bersikap kritis. Kritis terhadap apa? Iya, terhadap sistem apapun yang menindas, mau itu sistem pengetahuan, sosial, ekonomi, atau politik. Ini soal keberpihakan yang jelas kepada mereka yang lemah dan jadi perjuangan nyata melawan segala bentuk ketidakadilan. Dan terakhir, pilar ketiga yang ngiket semuanya jadi satu, transendensi, atau bisa dibilang upaya keberimanan. Nah ini nih fondasi spiritualnya. Gini deh, kalau humanisasi dan liberasi itu soal apa yang kita lakukan, transendensi ini soal kenapa kita melakukannya. Tanpa tujuan yang lebih tinggi ini, sebuah gerakan sosial bisa aja kehilangan arah. Jadi, pilar inilah yang ngasih makna dan kompas spiritual buat setiap tindakan komunikasi kita. Dan kita balik lagi ke diagram yang tadi ya, ini benar-benar ngegambarin poin utamanya. Seperti yang kita lihat, humanisasi, liberasi, dan transendensi itu harus jalan bareng, harmonis. Kalau salah satunya aja hilang, wah, esensi dari etos profetik ini bakal hilang juga. Oke, mungkin sekarang ada yang bertanya-tanya, terus posisi ide ini di mana dong di antara gagasan-gagasan lain? Nah, pas banget. Yuk kita lihat apa bedanya komunikasi profetik ini dari pendekatan lainnya. Jadi, dalam studi komunikasi, kalau kita mau ngehubungin Islam dengan bidang ini, ada 4 perspektif utama. Ada yang namanya komunikasi dakwah, terus komunikasi Islam, lalu Islam sebagai konteks, dan yang keempat yaitu komunikasi profetik yang lagi kita obrolin. Bedanya kelihatan banget loh. Komunikasi dakwah itu lebih fokus ke cara nyampein pesan yang praktis. Komunikasi Islam lebih ke arah teori. Nah, komunikasi profetik ini beda.
Dia nawarin sebuah paradigma, sebuah kacamata etis filosofis buat kita melihat dunia. Wah, saya suka banget kutipan ini. Dibilang kalau komunikasi profetik itu bukan cuma aturan teknis, tapi sebuah pisau analisis kritis. Keren ya? Maksudnya ini tuh alat buat kita menilai realitas di sekitar kita, dan yang paling penting, buat ngelakuin perubahan sosial yang landasannya ya nilai-nilai kenabian tadi. Jadi, kenapa sih ini semua penting banget buat kita sekarang? Di tengah riuhnya dunia digital. Nah, bagian ini tuh intinya semacam panggilan etis buat zaman kita sekarang. Pada intinya kesimpulannya tuh begini, komunikasi profetik adalah sebuah upaya, baik secara teori maupun praktik, untuk menjalankan 3 fungsi sosial kenabian yang udah kita bedah tadi, humanisasi, liberasi, dan transendensi. Oke, terus gimana kita bisa mulai? Ada 3 langkah praktis nih. Pertama, kita pahami dulu kerangka berpikirnya. Kedua, coba deh pakai ini sebagai kacamata baru buat nganalisis komunikasi yang ada di sekitar kita. Dan yang paling penting, langkah ketiga, pakai komunikasi kita sebagai kekuatan buat memberdayakan yang lemah dan memperbaiki kualitas hidup bareng-bareng. Dan kita tutup dengan pemikiran ini ya. Ini tuh bukan sekadar teori akademis. Ini adalah sebuah panggilan. Panggilan buat kita semua untuk menjadikan komunikasi itu bukan cuma alat buat nyampein info, tapi sebagai alat untuk kebaikan sosial dan juga pengabdian spiritual. Mungkin ada satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Gimana ya caranya kita bisa mulai menerapkan ini dalam interaksi digital kita? Mulai hari ini?